Ucap syukur Tuhan, kalau kami ada di sini, kami ada Tuhan Yesus untuk memberkati bangsa ini Tuhan. Kami ada untuk menjadi dampak, menyuarakan kebenaran-Mu bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Bapa, hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan. Kami mau mengangkat Tuhan Yesus, bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Di tahun yang berat Tuhan, yang gak gampang Tuhan Yesus, ekonomi politik Tuhan. Saat ini Tuhan, biar kami menjadi suara kebenaran itu Tuhan. Menjadi suara yang menyatakan bahwa ada Yesus sebagai pengharapan yang utama buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami datang Tuhan, segenap hati kami Tuhan, kami naikkan. Haleluya. Oh, kami datang di hadirat-Mu, membawa doa kami, bawa doaku. Oh, kami sujud, kami merendahkan diri kami, menyembah-Mu. Biar kami mewakili bangsa kami. Kami minta ampun Tuhan, karena Engkau menyayangi kami Tuhan Yesus. Sayangilah oh bangsa kami, ya Tuhan Allah, Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku, untuk bangsaku. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Kau pulihkanlah negeri kami, oh Indonesia. Haleluya. Kami datang Tuhan, membawa doa kami. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, merendahkan diri, mengangkat sembah kami, menyembah-Mu. Oh ampunilah, sayangilah, sayangilah oh bangsa kami, ya Tuhan Allahku.
hidup kami. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doa kami, ini doaku untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Oh Indonesia, boleh sama-sama saudara sore hari ini kita berkatakan berkat buat bangsa kita. Kita angkat suara kita sama-sama saudara, berkatakan berkat buat bangsa ini. Ada kehidupan, ada keselamatan, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan atas bangsa Indonesia. Oh, we speak blessings to our nation, Lord. Ada roh Allah yang hadir di tahun ini, bahkan di tahun yang mendatang. Ada damai sejahtera atas pemilu yang akan datang, Tuhan Yesus. Jangan berdiam diri saudara. Sore hari ini ambil kesempatan untuk katakan berkat atas bangsa ini. Lawan Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Oh pulihkanlah dan sembuhkanlah hati. Naikkan doamu saudara buat bangsa di mana kita ada. Dengan iman. Oh ini doaku, oh untuk bangsa.
Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu. Melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, oh Tuhan, bagi bangsa kami. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, bagi bangsa kami. Bagi kemuliaan-Mu. Mari katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaannya, bumi penuh kemuliaan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari katakan Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Indonesia, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Nusantara penuh kemuliaannya, Nusantara penuh kemuliaannya, Nusantara penuh kemuliaannya, Nusantara penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Shout haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita namanya malam kemerdekaan. Orang yang merdeka pasti semangat. Kalau saya bilang shalom, semuanya kepalkan tangan bilang shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama. Besok Indonesia kita memperingati ke-78 tahun merdeka, semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, maka dia akan mengampuni setiap kita dan akan memulihkan negeri kita. Katakan amin. Setiap kita boleh senggol kiri kanan, katakan engkau merdeka, kita merdeka. Mari umat-umat pilihan Allah kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes. Tepuk tangan bersama-sama yuk. Kami bersyukur hari ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hati. Mari kita semua yuk. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua. Amin. Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bersama-sama ku kan bagi, nyatakan kemuliaannya. Ku kan
sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersama-sama umat pilihan Allah, katakan, mari kita semua, yo, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Ini saatnya saudara, sekaranglah waktunya. Amin. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bersama-sama dengan senang hati, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Sorak-sorai bagi Raja kemuliaan. Shout haleluya. Haleluya. Sebelum duduk bilang kiri kanannya merdeka. Merdeka. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Indonesia, satu anugerah Tuhan bagi bangsa ini dalam perjalanan kemerdekaan sejak tahun 1945 hingga sekarang. Oleh karena bangsa ini dikasihi oleh Tuhan. Mengucap syukur untuk jalannya pemerintahan di Indonesia yang semakin maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Berbagai kejadian yang mengguncang bangsa ini, baik krisis politik, ekonomi yang pernah terjadi pada tahun 1998, bencana demi bencana, ancaman teror, isu politik dan SARA yang mau memecah belah, kejahatan dan yang lainnya, tidak membuat Indonesia jatuh, tetapi tetap berdiri, bahkan semakin kuat bersatu. Dan ini membuat Indonesia begitu hebat oleh karena tetap terjaganya 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI, di samping doa-doa dari para pemercaya dan gereja Tuhan di bangsa ini. Indonesiaku, teruslah bersinar. Indonesiaku, jadilah tenang dan sejahtera. Indonesiaku, Tuhan memberkatimu. Dirgahayu bangsaku, teruslah melaju untuk Indonesia maju. Amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bagi Indonesia. Syaralabaya kiralananamaya syaralabalabalabalabalabalabala. Indonesia ada sebagaimana Indonesia ada saat ini ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang besar. Itu semua karena kasih setia-Mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Sejak 78 tahun yang lalu sampai sekarang juga Engkau terus bekerja. Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menolong. Dan saat ini sampai ke depan juga Tuhan akan terus menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga melihat ya Tuhan master plan besar yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kami. Engkau terus urapi ya Tuhan setiap rencana besar yang ada. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa penyertaan-Mu semua usaha manusia itu sia-sia. Tanpa penyertaan-Mu ya Tuhan, semua usaha bangsa kami untuk bangkit akan sia-sia ya Tuhan. Kami mohon terus penyertaan-Mu bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau mengimani ya Tuhan, makna profetik dari bendera kami merah putih, merah berani. Akan ada boldness, divine boldness itu turun bagi setiap pemimpin bangsa kami. Untuk bergerak maju membawa bangsa kami menuju kesejahteraan. Dengan roh takut akan Tuhan bagi setiap pemerintahan yang ada ya Tuhan. Dan juga setiap penduduk dan masyarakat juga turut dan taat akan itu ya Tuhan Yesus. Dan juga putih yaitu suci ya Tuhan. Kekudusan-Mu turun atas bangsa ini. Kami akan melihat ya Tuhan pemurnian demi pemurnian terjadi di segenap aspek kehidupan bangsa ini. Dan kami akan siap ya Tuhan menuju Indonesia Emas 2045 ya Tuhan. Indonesia yang penuh kemuliaan-Mu. Indonesia yang Tuhan yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati darat, laut, udara Indonesia. Segenap sumber daya alam yang ada, sumber daya manusia yang ada Engkau berkati. Dan kami akan bersama-sama membangun bangsa ini seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk proses pemindahan ibu kota negara IKN ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan seperti Engkau juga memberkati bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel ya Tuhan. Engkau juga akan memberkati proses pembangunan IKN yang akan terjadi ya Tuhan. Engkau Jehovah Jireh ya Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Dan juga kuasa dan otoritas sudah Kau berikan kepada pemerintah kami untuk menetapkan ibu kota baru nanti ya Tuhan Yesus. Kau terus berkati. Engkau datangkan ya Tuhan sumber daya. Kau datangkan investor-investor strategik ya Tuhan. Dan kami melihat ya Tuhan apa yang sudah Engkau mulai akan selesai tepat pada waktunya. Dan kami akan melihat Indonesia yang semakin baik. Dirgahayu Indonesia, Indonesia maju, Indonesia jaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita masih bersama-sama tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Nah, sisanya kemiskinan biasa akan kita selesaikan, yaitu sampai dengan 2024 terjadi penurunan dari seluruh kemiskinan yang sekarang secara nasional mencapai 10% lebih. Kita akan turunkan sampai dengan 8%. Kulihat ibu berdiri, sedang bersusah hati. Mari berdoa untuk beberapa daerah di Indonesia yang ada dalam kemiskinan dan juga yang rawan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu hati dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mau ucapkan berkat buat bangsa kami. Kami tahu kasih setiamu sungguh besar buat bangsa kami Indonesia. Sekalipun masih ada daerah-daerah yang miskin Tuhan. Kami ucapkan berkat buat daerah-daerah ini. Akan terjadi kebangkitan ekonomi yang besar. Akan terjadi kebangunan. Kami bersyukur Tuhan pemerintah memperhatikan infrastruktur. Terus Bapak berkati pemerintahan yang ada, pemerintahan daerah-daerah saling berintegrasi satu dengan lainnya, saling
berhubungan satu dengan lainnya, sehingga ekonomi akan terus maju dan bangsa kami akan ada bangsa lain, bangsa-bangsa yang datang sebagai investor membangun negeri kami. Daerah miskin menjadi daerah yang jaya. Mereka akan berkecukupan karena berkat Tuhan ada buat bangsa dan daerah kami. Kami juga memberkati daerah-daerah yang masih rawan akan kejahatan. Kami mau lepaskan shalom buat daerah-daerah ini. Damai sejahtera Tuhan buat daerah-daerah ini. Ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ada terang Tuhan yang menyala di daerah-daerah ini. Dan kami percaya kegelapan tidak bisa menguasainya lagi. Kami akan melihat, kami akan mendengar. Tidak ada lagi suara-suara kejahatan. Kami tidak akan mendengar kebinasaan. Kami akan melihat ada keamanan, ada kehidupan di daerah-daerah ini. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan sudah memberkati. Amin. Kita masih bersama-sama tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 4 landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bangsa Indonesia. Keempat pilar tersebut adalah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. 4 pilar MPR hendaknya ditanamkan ke dalam diri tiap warga untuk membuat rasa cinta tanah air. Kami berdiri sebagai anak-anak Tuhan, memberkati Indonesia. Kami menjaga 4 pilar yang ada. Tuhan, kami perkatakan setiap oknum yang coba merubah ideologi kami dari Pancasila kepada yang lain tidak akan pernah berhasil. Sebab dari bangsa ini lahir Pancasila akan tetap menjadi dasar negara kami. Kami terus menjaga ideologi ini Tuhan. Kami juga percaya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 menjadi pedoman di dalam kehidupan bernegara ya Tuhan. Di luar itu kami tolak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangsa ini bangsa yang majemuk, bangsa yang besar. Kami punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi satu. Itulah Indonesia. Biarlah kasih Yesus tercurah, mempererat, mengikat semua kami menjadi satu bangsa yang kuat, yang akhirnya mengenal Yesus sebagai juru selamat di tengah bangsa yang besar ini. Tuhan terima kasih. NKRI harga mati. Kami tidak pernah izinkan ada oknum atau kuasa gelap yang coba memporak-poranda, mengadu domba persatuan dan kesatuan ini. Kami katakan semuanya kami tolak di dalam nama Yesus. Indonesia tetap satu. Kami berdoa secara khusus untuk persiapan Pilpres 2024. Untuk suhu politik Indonesia kami ucapkan kondusif dan aman. Kami percaya kuasa doa Tuhan. Kami tolak segala kampanye yang menggoreng isu SARA, yang juga memakai politik identitas, bahkan yang menungganginya kuasa-kuasa gelap sekalipun tidak berkuasa. Kami berdiri di sini menyatakan terang-Mu turun sehingga pemilu berjalan dengan baik. Pesta demokrasi rakyat tidak akan cacat, akan berlangsung transparan dan jujur, dan hasilnya yang terbaik bagi masa depan Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Merdeka. Ya. Malam hari ini 16 Agustus 2023 bersama kita di sini berdoa bagi bangsa. Doa berjaga-jaga untuk bangsa Indonesia. Sebagai orang Kristen kita tahu kita ada mengenal doa syafaat. Syafaat berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.
Di dalam orang percaya, bersyafaat adalah salah satu doa untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Atau kita berdoa atas nama orang lain. Untuk kebutuhan bukan diri sendiri. Bahkan untuk jangkauan yang lebih luas, tentunya untuk komunitas, untuk bangsa, negara, bahkan untuk bangsa-bangsa lain. Artinya bersyafaat itu adalah sesuatu doa yang unlimited. Karena itu, orang yang berdoa syafaat harus proaktif dalam mencari informasi doa yang jelas, lebih terinci dan detail, supaya doa kita itu tidak seperti meninju angin. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 jelas, sebab itu aku tidak berlari seperti itu tanpa tujuan, atau tidak meninju seperti orang meninju angin. Ya. Di terjemahan lain dikatakan, aku bukan seperti petinju yang sembarangan meninju. Saudara, kita ada di sini berdoa, seberapapun yang ada, kita sedang bersyafaat untuk bangsa dan negara. Di mana kita dilahirkan, kita hidup dari tanah dan air bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Di dalam 1 Yakobus 5 ayat 16b dengan jelas dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. The prayer of a righteous man is powerful and effective. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan sangat besar kuasanya, tapi dalam bahasa Inggris ini lebih luas. Powerful, penuh kuasa, dan efektif, artinya berdampak. Jangan pikir bahwa kita berkumpul malam hari ini berdoa, berjaga-jaga, hanya sebagai suatu liturgi kebiasaan, tapi tidak mempunyai dampak. Saya percaya doa orang benar, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Dan pasti doa kita berdampak. Kita malam ini berdoa bersama-sama dalam doa korporat. Kenapa kita berdoa korporat? Apakah doa bersama-sama korporat ini lebih powerful dari doa individual? Saya tidak katakan demikian. Tapi kita meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 47. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya ada efek yang besar. Ya. Efektif tentunya bukan hasil doa kita hanya untuk orang lain. Tapi tentunya untuk setiap kita yang bersama-sama berdoa. Sebab dalam doa korporat semacam ini tentunya kita harus bermodalkan hati, kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 10 mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ingat ya, dalam doa korporat tidak ada Superman, tapi super team. Powerful and effective, karena ada suatu kesatuan, ada unity di dalam doa yang kita naikkan malam hari ini. Bersyafaat dalam doa korporat mengingatkan kita apa yang jadi kerinduan Allah. Seperti yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kekasih Tuhan, karena itu jangan bosan dalam bersyafaat. Sebab Yesus sendiri hari-hari ini adalah menjadi pensyafaat untuk saudara dan saya. Pensyafaat untuk setiap orang yang sudah diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tertulis, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, seorang pensyafaat pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yeremia 29 ayat 7, saya kira sebagian kita sudah hafal.
Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Seek the peace and prosperity of the city to which I have carried you into exile. Pray for the Lord for it, because if it prosper, you too will prosper. Di situ dikatakan ya, kesejahteraan dalam bahasa Inggris dikatakan the peace and prosperity. Damai dan kemakmuran. Saudara, bukankah yang dicari, yang dunia nggak bisa beli adalah damai? Kalau kita berdoa ke tempat kemana Tuhan tempatkan, damai akan ada di situ. Dan yang kedua, prosper, kemakmuran. Saudara bisa menjadi berkat, saudara bisa membagikan damai sejahtera dan sukacita, berkat kelimpahan melalui hidupmu kalau engkau prosper. Karena itu jangan bosan untuk bersyafaat. Keep on interceding for others and be a blessing for many. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat malam dan kabar gembira bahwa kita menjadi bangsa pilihan Tuhan. Katakan amin. Malam ini adalah malam penuh sukacita. Saya percaya bahwa di setiap kita memiliki hati yang mengasihi bangsa, bahkan bangsa-bangsa yang ada. Malam ini tadi Pak Heri menyampaikan pesan tentang untuk kita bersyafaat. Dan saya ingin mengajak setiap saudara malam ini, maukah kita bernubuat untuk bangsa ini? Tidakkah hati saudara tergetar, tersentuh, dan menangis ketika melihat angka-angka kemiskinan Indonesia? Tidakkah saudara menangis melihat angka kriminal yang terbesar ada di Jakarta dan di berbagai tempat yang ada? Saya percaya ini adalah satu hal yang membuat kita harus berpikir bahwa kita bertanggung jawab untuk bangsa ini. Katakan amin. Saudara dan saya dilahirkan menjadi bangsa Indonesia. Apapun suku, ras saudara bukanlah persoalan. Tetapi ketika saudara dilahirkan menjadi bangsa ini dan paspor saudara hijau, saudara bertanggung jawab untuk Indonesia. Katakan amin. Tahukah saudara bahwa Alkitab kita penuh dengan nubuatan-nubuatan yang ada. Bahkan kalau kita selidiki lagi, Indonesia ada di dalam Alkitab. Mungkin di antara saudara berpikir gini, Ibu Betty kok egois sekali. Tapi saya percaya apa yang kita baca, apa yang saya baca firman Tuhan ini adalah tertuju untuk Indonesia. Pesan Tuhan malam ini untuk kita doakan dan untuk kita bernubuat, untuk membuka mata setiap kita bahwa bangsa yang besar dan kuat, Indonesia bangsa yang besar dan kuat. Katakan amin. Bangsa yang besar dan kuat. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya 60 ayat 22 dikatakan demikian. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Saya ingin kita sama-sama yakin. Maukah kita bernubuat seperti apa yang dituliskan dalam kitab Yesaya 60 ayat 22. Walaupun mungkin di sekitar kita masih melihat kondisi, situasi yang sangat menyedihkan. Tetapi bukankah firman Tuhan itu hidup? Bukankah kutuk dan berkat keluar dari mulut kita? Bukankah kuasa Tuhan ada di mulut kita? Maukah kita ucapkan firman Tuhan ini bersama-sama? 1, 2, 3. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Indonesia bukan negara yang kecil. Ada berbagai macam hal yang Tuhan taruh di Indonesia. Kekayaan Tuhan ada di Indonesia. Dan saya masih ingat apa yang Tuhan pernah lakukan di Indonesia. Waktu itu Pak Johan ingatkan saya dari acara NPC di Stadion Senayan 2005.
Mungkin ada banyak di antara saudara yang tidak tahu tentang ini atau tahu tapi lupa begitu ya. Di mana di situ di Stadion Utama Senayan diadakan doa bersama untuk bangsa. Dan kita melihat apa yang terjadi untuk bangsa ini. Lalu doa adalah sesuatu yang sangat penting. Terjadi juga satu bentuk, satu kesepakatan untuk bersama-sama mengubahkan bukan saja Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Transform World, Indonesia for the Nations. Tahukah saudara bahwa orang-orang Indonesia orang-orang yang luar biasa. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan bernubuat melalui mulut kita, Dia pasti akan menggenapinya. Saya bangga untuk saya punya paspor hijau. Pasti saudara di sini semua punya paspor hijau ya. Ada beberapa di antara saudara. Saya ingat sekali di imigrasi satu negara, saya ketemu pegawai imigrasi seperti biasa untuk keluar dari satu negara atau masuk satu negara kita harus melewati imigrasi yang ada. Lalu waktu itu dia lihat, wow, you are Indonesian. Yes, saya bilang, yes, I am. Dia bilang, lalu saya tanya, Indonesia? Dia bilang, no, but I know Indonesia. Lalu dia jawab, Indonesia is Bali. Saya bilang, ih keterlaluan Indonesia is Bali gitu ya. Dia nggak tahu Indonesia kaya. Tahukah saudara bahwa ada beberapa keajaiban dunia yang tercatat di UNESCO bahwa itu ada di Indonesia. Di Banyuwangi itu ada satu tempat namanya Kawah Ijen. Belum lagi tempat-tempat yang lain. Saya percaya waktu kita ditempatkan di Indonesia, apapun ras, suku, bangsa, siapapun saudara, saudara ditempatkan di satu negeri yang bangsanya kuat dan itulah Indonesia, besar dan kuat. Kita lihat di sini, bangsa Indonesia, Alkitab menuliskannya adalah Indonesia negara kepulauan. Saya ingin setiap kita untuk mengerti tentang hal ini walaupun hanya sepintas. Supaya ketika saudara bernubuat, saudara juga tahu bahwa Indonesia itu luar biasa. Bahkan ketika saudara ada di negeri ini, walaupun mungkin kondisi ekonomi saudara sedang mengalami permasalahan, tapi dengarkan, negeri yang Tuhan berikan kepada kita adalah negeri yang kaya. Katakan amin. Dan saudara bisa bernubuat, Tuhan mempercayakan kita kekayaan bangsa ini kepada setiap kita yang menjadi rakyatnya. Bangsa yang hidup di kepulauan, Indonesia adalah negara kepulauan. Yesaya 42 ayat 10 menuliskan begini, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Indonesia ini negara kepulauan terbesar di dunia. Dan saya perhatikan, saya ngomong-ngomong sama Pak Johan bilang, ini orang Indonesia suka nyanyi ya. Iya loh, orang Indonesia suka nyanyi. Kita gak bicara soal suaranya bagus gak bagus ya. Tetapi orang Indonesia itu suka musik, suka nyanyi. Alat musik Indonesia kaya sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan anak-anak kita di sini sudah mulai belajar angklung. Anak-anak sekolah minggu di Debris belajar angklung, belajar melodi yang ada. Kita lihat di sini juga Alkitab menuliskannya dengan jelas di Yesaya 42 ayat 10 dan juga di Yesaya 60 ayat yang ke-9. Maukah kita baca bersama-sama? 2, 3. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Saya bisa katakan, kita bisa katakan Indonesia bangsa yang besar dan kuat. Saya membaca beberapa data yang dibuat terakhir di pertengahan tahun 2023. Jumlah penduduk Indonesia saat ini 278.69.000 dan sekian-sekian juta. Luar biasa. Bukankah ini bangsa yang besar? Kalau saudara punya bisnis
kuliner, makanan. Nah, saudara silakan kasih makan 278 juta rakyat Indonesia. Ini bangsa yang besar. Saudara mau buat perdagangan, nah silakan. Saudara mau jual mungkin tusuk sate aja, sediakan tusuk sate buat 278 juta bangsa Indonesia. Luar biasa kan? Saudara mau berdagang, perdagangan rakyatnya banyak. Dan kita lihat di sini bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia terdiri dari 17.504 pulau, termasuk 9.634 pulau yang belum diberi nama. Karena kebanyakan, kalau saudara mau sumbang nama silakan. Dan 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Kalau saudara kekurangan tempat, silakan cari pulau itu dan silakan hidup. Masih ada pulaunya. Kalimantan menjadi pulau terbesar di dunia dengan luas 539.460 km persegi. Sumatera 473.606 km persegi. Papua 421.981. Keren banget, gede sekali. Jadi sumber daya manusia di Indonesia besar. Saya bisa katakan Indonesia bangsa yang besar. Tapi kita berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Kuat di sini tidak berbicara fisik, tapi jiwanya, mentalnya, rohaninya itu harus kuat. Sebab jangan sampai ayam mati di lumbung padi. Kekayaan Indonesia, tetapi rakyatnya menjadi miskin. Nah, saya percaya setiap kita ada anak-anak Tuhan di sini, kita perlu bernubuat dan bukan sekedar bernubuat, kita berdoa. Dan saya berdoa lewat malam ini, Tuhan juga bisa mempercayakan kepada saudara harta kekayaan Indonesia. Katakan amin. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan 93.000 kilometer persegi. Panjang pantai 21.000 kilometer. Atau hampir 25% panjang pantai di dunia. Saudara mau ubek-ubek lautan Indonesia, ikannya macam-macam loh. Kaya loh. Itu sebabnya yang lalu Menteri Susi begitu marah karena kekayaan lautan, ikan-ikan dicuri, langsung dibuang. Habis. Karena Indonesia kaya. Kita bisa lihat di sini bahwa kalau saudara melihat Google membuat satu pendataan, mencatat pendataan yang ada, saudara akan lihat Indonesia kaya. Indonesia di bawah bumi ini nikel dan juga mining, apa yang ada di bawah bumi Indonesia itu kaya, gas ada di Indonesia. Dan juga banyak hal yang memang kekayaan yang Tuhan ciptakan bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Terdapat lebih dari 740 suku bangsa dan etnis. Di Papua sendiri ada 270 suku. Jadi kita bisa melihat bahwa Indonesia bangsa yang besar dan kaya. Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa untuk bisa menggali kekayaan Tuhan yang ada di Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa Indonesia sejak awal, saya percaya ini bukan sebuah kesengajaan, tetapi satu hal mempercayai yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Katakan ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan sebuah kebetulan kalau bangsa ini mendapatkan Tuhan menjadi yang nomor satu. Katakan amin. Dan Tuhan yang buat kita serukan adalah Tuhan Yesus Kristus. Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dengarkanlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Katakan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 sampai 31 saya menemukan tentang Tuhan itu Esa adalah yang pertama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam keesaan Tuhan maka di situ ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Maukah kita sama-sama katakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara lemah sekali, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang Esa? Berapa banyak di antara saudara yang percaya? Maukah bersama-sama dengan saya katakan Tuhan Yesus Kristus.
Dan kalau dia menjadi Tuhan yang Maha Esa untuk Indonesia, maka saya percaya bangsa ini menjadi bukan saja besar, tapi kuat, tubuh, jiwa, dan rohnya. Bukankah mata Tuhan tertuju di muka bumi ini, menjelajah seluruh muka bumi ini untuk mencari orang yang berkenan di hatinya. Orang yang berkenan di hatinya adalah orang yang menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai yang nomor satu. Dan disitulah ketika Tuhan menemukannya, Tuhan akan melimpahi kekuatannya. Tuhan Yesus Kristus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Tuhan itu Esa. Lalu kita lihat yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita harus mengasihi Tuhan sepenuhnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau Tuhan itu Esa, berarti kita harus mengasihi Dia dengan sepenuhnya. Amin. Kita harus mengasihi Dia dengan sepenuhnya. Dapatkah saudara bayangkan bangsa yang besar ini ketika mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan sepenuh kekuatan. Bukankah bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa? Bukankah angka kriminal akan turun? Bukankah angka kemiskinan akan turun? Kalau dia ditempatkan menjadi nomor satu. Kalau Tuhan yang Esa itu menjadi nomor satu. Maka yang ketiga, mengasihi sesama. Dikatakan begini ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasihilah sesama. Saya mendapatkan begini, kalau mengasihi sesama, ini berbicara mengasihi bangsa ini. Bolehkah saya lihat tangan saudara yang mengasihi bangsa ini? Amin. Kalau saudara mengasihi jiwa-jiwa, kalau saudara mengasihi sesama manusia, bukankah Tuhan juga akan mempercayakan kekayaan ini kepada bangsa ini? Sebab firman Tuhan berkata, harta di tangan orang fasik itu akan menghancurkan, tetapi harta di tangan orang benar. Siapa orang benar? Saudara dan saya pasti akan memuliakan Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan bangsa ini menjadi bangsa yang menikmati kekayaan Tuhan yang ada di negeri ini. Kita melihat di sini bahwa biarlah ini menjadi sesuatu yang luar biasa malam ini. Tahukah saudara, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang mencintai bangsanya. Deborah mencintai bangsanya, Yesaya mencintai bangsanya, Yeremia mencintai bangsanya. Orang-orang yang mencintai bangsanya adalah orang-orang yang akan Tuhan percayakan kekayaan yang ada di bangsa itu. Ibu Grace silakan. Saya akan tutup dengan satu nubuatan untuk kita katakan bersama-sama. Mau kita bernubuat? Saudara yang ada di Zoom, silakan kita bernubuat. Dan imani ini terjadi di bangsa ini. Sebab ketika kita ada di bangsa ini, maka Tuhan juga menaruh hatinya kepada setiap kita untuk dibagikan kepada bangsa ini. Yesaya 60 ayat 21. 1, 2, 3. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Katakan amin. Biarlah penduduk Indonesia menjadi penduduk orang-orang yang benar. Bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati. Ada banyak kekayaan Tuhan di negeri ini. Mari kita berdoa supaya setiap saudara boleh dipercayakan oleh Tuhan. Hari ini perekonomian saudara mungkin sedang menghadapi masalah yang ada. Tapi mari tempatkan Tuhan menjadi Tuhan yang Esa. Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, kasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Yang ketiga, mari kita mengasihi sesama manusia. Mari kita mengasihi bangsa Indonesia. Mari kita mengasihi setiap orang yang ada di bangsa ini. Biarkan mereka mendengarkan Injil kabar baik melalui mulut setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin
kita mengerti tentang hal ini. Seringkali saya dan Pak Johan, Tuhan utus untuk satu pelayanan misi. Kami banyak pergi ke berbagai bangsa. Kalau saya naik Garuda pulang ke Indonesia, itu selalu lagu-lagu Indonesia. Tadi pagi kita berdua nyanyi lagu wajib Indonesia, ya, tanah airku tidak kulupakan, dan Indonesia tanah air. Dan saya menangis karena saya tahu kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan itu harus mengasihi bangsanya, bukan sekedar untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Kalaupun kekayaan Tuhan ada di negeri ini, buat Tuhan gak susah kok percayakan kepada saudara dan saya. Buat Tuhan gak susah untuk mempercayakan oil and gas, nikel, timah, mining, mempercayakan sumber-sumber daya manusia dalam perdagangan. Gak susah. Tapi maukah kita melihat hati kita hari ini? Kita bekerja di negeri ini, apakah untuk kita menjadi lebih nyaman dan kaya? Atau kita bekerja untuk menjadi saluran berkat, supaya angka kriminal itu turun, supaya angka kemiskinan itu turun, negeri ini kaya. Dan ketika saya kembali, ini yang saya dengarkan lagu ini. Mau kita nyanyi sama-sama lagu ini sebelum kita berdoa untuk negeri ini. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. 20 tahun lebih kami hidup di luar Indonesia dan pergi ke berbagai negara. Ada banyak pemandangan yang indah, gunung, lautan, udara yang sejuk kami lewati. Tapi saya mau katakan, Indonesia ada di hatiku. Bertahun-tahun saya bilang, Pak John, kapan kita bisa terus ada di Indonesia? Saya tahu ini di Indonesia, negeri yang diberkati. Sesungguhnya kalau kita menjadi bangsa ini, tidak ada yang miskin kalau kita menempatkan dia menjadi nomor satu. Dan saya menangis, saya bilang, Tuhan, ada banyak negeri yang kami jalani, aku jalani, tapi Indonesia tetap di hatiku. Engkau tetap kuhargai. Teruslah berdoa bagi bangsa ini, teruslah bernubuat bagi bangsa ini. Kasihi Tuhan Allah itu, kasihi jiwa-jiwa. Dan saya percaya Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan hebat, dan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di Indonesia, agar semua bergerak dalam kesatuan hati. Juga berdoa untuk bangkitnya generasi muda di bangsa ini. Sama-sama saya undang kita boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri Tuhan, berdoa mencari wajah-Mu. Mungkin banyak hal kilafan daripada kami. Kami berdoa Tuhan,
Biar Tuhan memulihkan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu anugerah yang luar biasa. Kami boleh melihat bangsa kami sampai hari ini. Kami boleh melihat gereja-gereja Tuhan terus bertumbuh di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menjadikan PGI Tuhan, Persatuan Gereja-Gerejamu, lebih dari 70 tahun ada di bangsa ini. Mewadahi semua gereja dari berbagai denominasi Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau pakai wadah ini untuk membangkitkan gereja-gereja-Nu, menyadari kembali bahwa kami tidak berbeda, sesungguhnya kami bersatu ya Tuhan. Biar roh unity ini turun atas Indonesia Tuhan. Perdengarkanlah doa-doa kami, bukakan matamu Tuhan, bukakan telingamu, dengarlah doa kami Tuhan, gereja-gerejamu. Satukan kami kembali Tuhan di negeri ini ya Tuhan. Karena mau lebih banyak lagi Tuhan, Engkau mau bekerja buat bangsa ini Tuhan. Ampuni kami sekali lagi Tuhan. Berilah Tuhan kami hati yang baru untuk lebih lagi mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tahun-tahun yang akan datang akan membuat satu kegerakan yang luar biasa Tuhan. Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Upgrade kami gereja-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengalir dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Pulihkan kami gereja-Mu, satukan kami gereja dimanapun kami berada. Kami tetap menyatukan hati kami, berdoa buat bangsa ini, bernubuat buat bangsa ini. Karena kami tahu hujan awal dan hujan akhir akan turun atas Indonesia. Terima kasih, kami tahu penuaian yang besar pasti terjadi atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saat ini kami juga ingin berdoa ya Bapak untuk generasi-generasi muda yang ada di bangsa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk generasi yang luar biasa. Engkau akan berkati, Engkau akan terus pulihkan, Engkau akan terus bangkitkan ya Bapak. Izinkan Tuhan setiap dari kami di tempat ini mengucapkan berkat Tuhan untuk generasi muda. Kami perkatakan roh Tuhan Allah ada pada generasi muda. Oleh karena Tuhan telah mengurapi generasi muda yang ada. Aku telah mengutus generasi muda untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Kami percaya Tuhan, generasi muda akan bangkit karena mereka sudah diurapi Tuhan. Generasi muda di bangsa kami Tuhan Yesus, bukan generasi muda yang tidak militan, tapi setiap dari kami dipenuhi dengan Roh Kudus sendiri, diurapi dengan Roh Allah sendiri, dan setiap dari kami menjadi generasi muda yang militan, yang memegang kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kami akan melakukan sesuatu ya Tuhan Yesus. Biarlah generasi muda di bangsa kami akan berkarya secara luar biasa. Kami tahu kami memiliki Allah yang punya kreativitas yang tidak terbatas. Generasi muda di bangsa kami akan dipenuhi dengan kreativitas ilahi. Kami perkatakan Tuhan, teknologi di tangan anak muda di bangsa ini akan digunakan untuk menyebarkan Injilnya Tuhan, untuk memberitakan kabar baiknya Tuhan. Media-media yang ada di tangan generasi muda saat ini akan digunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu. Dan kami percaya generasi muda akan bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Bukan generasi muda yang terpuruk, bukan generasi muda yang terintimidasi, bukan generasi muda yang jatuh di dalam dosa. Kami perkatakan setiap roh-roh kenajisan, setiap roh-roh yang ingin mengambil mereka dari dunia ini, setiap roh-roh Tuhan yang menghancurkan generasi muda, kami perkatakan hancur di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada generasi muda yang militan, yang terus berpegang sama perintah firman Tuhan. Say no to sin kepada dunia ini, dan mereka akan menang melawan setiap godaan-godaan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dengan iman kami percaya generasi muda dibangkitkan di bangsa kami secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita doa malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Bilang sama kiri kanan, sukacita Tuhan atas Indonesia. Bilang kiri kanan depan belakang, sukacita Tuhan atas Indonesia. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Lebih lagi katakan, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian
jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Lebih lagi katakan sukacita, sukacita, pujian di rumah dan tarian kemenangan. Dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Bersama katakan, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, sukacita, pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Bapak, terima kasih malam hari ini. Kami tahu doa-doa kami semua dikenan Tuhan. Kami bersyafaat, kami bernubuat untuk bangsa negara Indonesia yang kami cintai. Kami tahu doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami buka hati kami untuk terima berkat terbaik. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan sejahtera sukacita dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati dan siap menjadi berkat. Mari bersama katakan, amin, amin.